Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya Faris Sustian. Di video kita kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara untuk mengimpor em, Excel, format Excel ke dalam eBookpot 21, khususnya bagi para pegawai tetap ya, melalui aplikasi Excel Bicara Pajak. Nah, silakan disimak tutorialnya berikut ini. Oke, jadi di sini Excel em, seperti biasa ya, yang aplikasi yang Excel seperti ini. Em, Pertama adalah kita input dulu pegawai tetapnya ya. Jadi seperti biasa, jadi eh, kita input dulu nama. Jadi ini hanya sekali aja ya. Jadi em, setiap bulannya tidak perlu kita input ulang ya. Kalau memang ternyata pegawainya itu sama gitu ya setiap bulannya gitu. Jadi cukup ditulis aja nama. Kemudian di sini ada NPWP, kemudian NIK-nya juga, kemudian status PTKP-nya ini penting ya untuk menghitung berat di kategori ter mana gitu. Apakah dia ter A, ter B, ter C seperti itu. Jadi ini penting. Kemudian alamatnya, kemudian karyawan asing, ini kita pilih N saja atau tidak saja. Kemudian negaranya Indonesia otomatis, kode negaranya juga otomatis. Kemudian di sini bulan menerima penghasilannya ya, apakah setahun penuh, artinya dari Januari sampai Desember, ataukah eh, nanti ternyata dia resign gitu ya. Jadi mungkin kalau awal-awal berarti kita asumsikan bahwa dia bekerjanya selama 12 bulan gitu ya. Eh, Beda cerita misalkan kalau nanti ternyata resign gitu ya, ternyata resign di bulan 5 misalkan ya, sudah berarti nanti eh, penghasilannya ini dari Januari sampai bulan 4 misalkan, karena 5 itu sudah resign seperti itu. Oke, kita balikkan lagi. Kemudian di sini punya pilihan pilihan NPWP-nya, berhubung sekarang sudah dihapus ya perubahan apa perbedaan tarif menjadi lebih tingginya itu dihapus, maka kita pilihnya ya saja di sini. Kemudian misalkan kita mau masuk penghitungan untuk Februari gitu ya, misalkan atau Maret deh gitu. Nah, di sini tinggal di sini sudah otomatis ya, yang kuning ini sudah otomatis. Kemudian kita isi hanya yang biru saja gitu. Jadi penghasilan brutonya ini terdiri dari gaji, tunjangan, PPh kalau dia gross up ya. Kalau dia non gross up ya. Kalau dia gross up disesuaikan aja di sini gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian yang lainnya, kalau misalkan dia ada lembur, uang makan dan sebagainya ada di sini. Honorarium itu ada di sini ya, honorarium yang diterima oleh pegawai. Kemudian di sini ada premi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, itu sebatas hanya untuk yang JKK, JKM, dan BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemberi kerja saja. Jadi di sini sudah otomatis ininya. Kemudian kalau ada natura ya, natura yang menjadi objek pajak, eh, jumlah penghasilan teratur. Kemudian kalau misalkan ada bonus, disesuaikan aja di sini. Tantim, bonus, gratifikasi, atau THR gitu ya, nanti seperti itu. Kemudian jumlah brutonya berapa. Nah, ini nanti angka yang ada di sini, itu nanti kita pindahkan ke format EBUPOT-nya gitu. Nah, ini ya terkait dengan versi Excel-nya gitu. Nah, bagaimana untuk mengimpornya? Mengimpornya itu ada di sini ya, bisa langsung ke tab yang ini, format EBUPOT bulanan ini ya. Nah, di sini sudah otomatis ya, semi otomatis lah gitu. Jadi pertama misalkan kita mau impor untuk yang masa Maret gitu ya, misalkan masa masa Maret berarti kita pilihnya yang masa Maret ini. Nah, pertama tanggal pemotongannya. Misalkan tanggal pemotongannya itu katakanlah hari ini gitu ya, misalkan eh, tanggal 6 2000 bulan Maret 2024 misalkan. Seperti ini. Pastikan formatnya seperti ini ya. Jadi tanggal, kemudian strip bulan, kemudian strip tahun. Gitu. Kita ambil misalkan ini sampai sini. Ini kan tahunnya seperti ini ya. Jadi kita pakai yang copy cell aja. Kemudian NPWP sama seperti ini. Jadi ini kita ambil dari yang pegawai tetap ya. Jadi ini kita ambil dari pegawai tetap, nicknya juga sama, nama, alamat, dan ini yang penting ya. Kalau pegawai tetap itu kodenya adalah 01 di sini.
kemudian NPWP penandatanganan masih sama, NIK-nya juga sama. Nah, ini tadi ya PTKP-nya yang ini yang penting. Kemudian pegawai harian kita pilih tidak menggunakan gross up, kita pilih tidak ya kalau memang kita tidak menggunakan gross up. Nah, penghasilan brutonya ini kan masih saya setting untuk yang bulan Februari. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Misal kita mau ke bulan Maret gitu ya. Tinggal kita ganti aja bisa pakai cara seperti ini, misalkan sama dengan kemudian masuk ke bulan Maret, pilih yang penghasilan bruto. Nah, seperti ini, kemudian kita tinggal drag saja ya. Kalau ada tanda plus seperti ini di pojok kanan bawah ini, kita drag saja sampai kemudian mengikuti bulan Maret semuanya di sini. Kemudian kalau misalkan nanti bulan berikutnya gimana ya sama ya. Maret kita ke April misalkan. Kita April penghasilan brutonya di sini. Seperti ini terus ya sampai nanti masa November seperti itu. Karena kalau Desember itu beda lagi ya cara hitungannya. Oke, kita balikkan lagi ke Maret. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada yang masih seperti ini ya, misalkan formatnya itu nggak kebaca nih. Misalkan kebacanya itu seperti ini. Jadi kebacanya masih pakai formula seperti ini ya. Nah, solusinya adalah pertama kita hapus semuanya dulu, jadi clean dulu. Kita copy semua ininya, apa namanya? Kita bersihkan semuanya ya dengan cara eh, tahan shift, kemudian tekan tombol N, kemudian panah bawah sampai semuanya seperti ini ya, sampai semuanya ke blok seperti ini. Kemudian kita clean di sini ada clear, kemudian clear all dulu. Clear all dulu artinya seluruh formatnya itu terhapus gitu ya. Nah, baru nanti kita ulangi lagi Maret, kemudian penghasilan bruto. Nah, harusnya sih setelah itu akan muncul angka yang seperti di bulan Maret ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah siap untuk kita ekspor ya, sudah siap untuk kita ekspor. Nah, berikutnya berarti seperti biasa untuk cara impornya berarti seperti ini langsung. Oke, cara impornya seperti biasa ya. Jadi klik impor dulu. Kemudian kalau mau pakai format download lagi ya, misalkan kita download lagi aja formatnya yang bulanan ya di sini. Jadi di petunjuk pengisian kita unduh dulu ya bulanannya. Nah, kita buka di sini di pojok ini hasil downloadan kita. Oke, kita enable editing dulu. Nah, kita sandingkan di sini. Nah, ini adalah format yang dari aplikasi Excel dan ini adalah format yang nanti akan kita gunakan untuk impor. Nah, misalkan kita nggak ngambil banyak ya, kalau karena sekarang sampai sekarang itu kita masih hapus manual ya, jadi kita coba ambil aja misalkan katakanlah 5 saja di sini, 5, kemudian di sini kita kopikan saja secara, jadi pastekan itu ya, jadi kita paste ke klik kanan ini, kemudian yang special value ini. Jadi kalau sudah special value seperti ini, artinya formatnya itu tidak ke bawah, tapi hanya angkanya saja, hanya nilainya saja yang ke bawah. Terus jangan lupa ini 5, berarti kita rekamnya juga pilih 5. Kemudian masanya adalah masa 3 ya tadi ya, masa Maret. Kemudian ini 26-nya juga dihapus aja. Nah, setelah itu silakan ini dinamai ya, di rename sesuai dengan NPWP-nya ya di sini. Sesuai dengan NPWP tanpa ada tanda baca ya, tanpa titik, tanpa tanda hubung seperti. Jadi langsung semuanya angka. Kemudian setelah itu silakan misalkan underscore eh, masa masa 3 2024 misalkan. Oke, kita save. Nah, kalau sudah di save seperti ini, jangan lupa di close dulu ya. Di close dulu, terus kita masuk lagi ke impor datanya ini.
Jenis bukti potongnya kita pilih yang bulanan, tahun pajaknya 2024, masa pajaknya Maret. Kita pilih file yang tadi, ini. Oke, kemudian unggah, proses upload. Nah, sukses. Nah, kita coba di sini em, statusnya masih belum diproses ya. Nah, kita coba perbarui ya, klik perbarui. Oke, sukses validasi. Jadi ada 5 jumlah baris tadi ya. Untuk mengeceknya bisa kita cek semuanya apakah sudah sukses semuanya di sini. Jadi kalau ada satu, misalkan dari 5 ini ada satu yang gagal, maka dia datanya tidak tercreate, tidak tidak masuk ke dalam EBUPOT gitu ya. Gitu. Jadi pastikan, misalkan katakanlah ada 100, ya sudah berarti 100 itu semuanya harus sukses gitu ya, harus valid semuanya. Nah, untuk mencarinya, ini tinggal kita masuk lagi ke daftar BUPOT. Kemudian tadi kan bulan 3 ya, bulan 3 kita bisa cari, atau di sini sebenarnya sudah ada, jadi ada 1 sampai 5 ya di sini ya, 1 sampai 5 entry. Nah ini posisi tadi ya, jumlah karyawannya. Nah untuk melihatnya kita bisa cek di sini, lihat. Nah ini ya bukti potongnya seperti ini bisa kita unduh, bisa juga kita print langsung seperti itu. Kalau misalkan ada perubahan gimana Pak? Eh, kita bisa ubah di sini, tapi perubahannya itu hanya untuk yang nilainya saja ya, sebatas nilainya saja. Tapi kalau untuk NPWP segala macamnya itu nggak bisa diubah, jadi harus dihapus. Kalau ternyata ada salah NPWP gitu atau salah misalkan kode objek itu kita harus hapus gitu. Di sini hanya bisa diubah apakah ini gross atau gross up, kemudian PTKP-nya segala macam ya gitu. Hanya bisa diubahnya di situ. Atau kalau misalkan tadi ya ternyata ada kesalahan ya sudah tinggal dihapus saja di sini gitu. Cuman memang sementara ini ya kalau kita mau hapus kelima-limanya ini mau nggak mau harus satu persatu. Jadi agak repot gitu. Makanya tadi pada saat saya impor tadi saya cuman ambil sampel 5 saja ya karena kalau sampai 100 mau nggak mau kita harus hapus satu persatu seluruhnya seperti itu. Nah dari sini tinggal seperti biasa ya kalau mau lapor berarti posting dulu ya jangan lupa diposting. Kemudian setelah posting nanti akan masuk ke SPT masa. Kemudian perekaman ya, seperti itu. Jadi kita posting 2024 Maret, kita posting. Oke. Kemudian setelah itu tinggal masuk ke perekaman bukti penyetoran ya. Nah, kemudian untuk billingnya di mana? Billingnya itu ada di paling bawah di sini ya, ringkasan pembayaran. Eh, kita coba perbarui. Oh, di sini kita pilih dulu Maret, kita cek. Nah, di sini ya. Jadi kita kan ini PPh terutangnya totalnya kan 5.700.000. Nah, ini kita ambil dari ringkasan pembayaran billingnya di sini. Jadi tidak perlu buat billing baru, tapi langsung cetak dari sini. Kita pilih OK. Nah, ini ya billingnya ya, sekian ini. Ini berlakunya sampai 30 hari ke depan gitu ya, seperti itu. Nah, kalau sudah dibayarkan, baru kita masuk ke rekam bukti penyetoran, kita tambah di sini. Setelah masuk bukti penyetorannya, otomatis tanggal tanggal perekamannya ada di sini, masuk ke sini. Kemudian tadi, kemudian setelah masuk ke bukti perekaman, tinggal kita siapkan SPT-nya seperti biasa ya. Jadi kita bisa lapor di sini, gitu. Nah ini ya posisinya masa 3 gitu ya, masa Maret itu masih statusnya masih draft gitu. Artinya ini harus distorkan dulu yang 5 juta tadi, baru bisa kita laporkan seperti itu. Oke, paling itu saja terkait dengan tadi ya impor bukti potongnya menggunakan versi 1.7 ini ya gitu. Jadi sebenarnya yang harus diutamakan gitu ya atau critical point-nya itu adalah di bagian ini ya penghasilan brutonya itu disesuaikan aja setiap bulannya. Jadi misalkan kalau ini untuk Maret ya berarti kita pakai yang bulan Maret. Kalau April penghasilan brutonya di sini ya gitu. Kemudian kalau misalkan ternyata nanti gross up gitu ya, kita pilih gross up itu em, pada saat kita impor
itu tetap pilihnya yang non gross up ya, karena em, di formatnya DJP sendiri itu penghasilan bruto adalah penghasilan sebelum gross up gitu ya. Sementara kalau di Excel saya ini penghasilan bruto adalah penghasilan setelah gross up gitu. Jadi tunjangan PPh-nya ini dijumlahkan di sini gitu. Eh, Seperti itu aja sih sedikit perbedaannya ya. Jadi ini kalau mau saya tambahkan sedikit juga mungkin bisa ya. Jadi nanti penghasilan bruto kemudian dengan DPP. Jadi kalau di DJP itu DPP itu sama dengan penghasilan bruto ditambah dengan PPh terutang. Sementara kalau di tempat saya itu jumlah penghasilan bruto adalah penghasilan bruto sebelum gross up ditambah dengan PPh-nya. Jadi itu aja perbedaannya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.